Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Berikut ini adalah tutorial infus pump tipe drive produksi PT Vairom Internasional. Infus pump merupakan sebuah alat medis yang memberikan cairan ke dalam tubuh pasien, bisa berupa obat maupun nutrisi dengan jumlah yang cukup besar. Berikut ini adalah bagian-bagian dari infus pump drive. Pada bagian tombol, yang pertama ini adalah tombol on off untuk menghidupkan dan mematikan. Kemudian sebelah kanannya ini ada tombol occlusion, bisa kita gunakan untuk setting tekanan ya. Yang sebelah kanan lagi itu ada tombol parameter. Kemudian bawahnya ini ada tombol untuk menyetujui settingan yang kita buat. Tombol ini untuk fungsi bolus. Kemudian yang biru fungsi start atau stop. Yang ini tombol berfungsi untuk silent alarm, juga menghapus data saat input salah. Tombol numerik yang ini adalah untuk menginput data yang dibutuhkan. Infus pump ini juga dilengkapi dengan LED indikator. Untuk yang tiga ini merupakan indikator proses maupun alarm. Pada saat alarm akan menyala. Di sampingnya yang ini merupakan indikator yang menandakan bahwa unit sedang dicas, dilakukan charger. Kemudian yang samping adalah indikator power supply. Ini terkait dengan kabel listrik. Untuk infosetnya itu bisa dipasang di ruangan ini. Ini terdapat pengunci. Kita buka dengan cara menarik locknya, kemudian kita buka. Selang infuset nanti akan dipasangkan di jalur ini ke bawah. Infus pump ini juga dilengkapi dengan beberapa sensor. Sensor ini merupakan sensor untuk mendeteksi gelembung udara. Di bawahnya ini berfungsi untuk seperti peristaltis. Kemudian ada sensor untuk mendeteksi tekanan dalam selang. Ketika ada pemampatan, penyumbatan, inilah yang akan berfungsi. Kemudian ini untuk menjepit selangnya. Ini dengan cara dibuka, dijepit. Di bagian belakang infus pump terdapat beberapa konektor. Yang ini adalah konektor untuk sensor drip, pemasangan sensor drip. Yang kedua merupakan interface RS232 yang bisa dihubungkan ke monitor. Yang ini merupakan konektor untuk kabel power listrik, juga berfungsi untuk sumber charger baterai. Untuk mengaktifkan infus pump, pertama kali kita pasangkan dulu kabel powernya yang tersambung ke listrik. Kemudian pasang drop sensor sampai dia bunyi. Selanjutnya kita akan memasang IV catheter atau selang infus.
Ini dengan terlebih dahulu kita buang gelembung udara, yaitu dengan mengalirkan air. Selang infusnya kita roll clamp-nya kita buka agar air mengalir. Tujuannya untuk membuang gelembung udara seperti ini. Ya. Dibuang, jangan sampai ada gelembung udara. Oke, cukup. Kemudian kita kunci clamp, roll clamp-nya, baru kita pasangkan. Ini dari atas dulu kita masuk. Ini masuk, terakhir baru kita jepit. Ini dibuka. Oke, seperti ini. Kita tutup. Oke, sudah. Ini roll clamp-nya kita buka, jangan lupa. Ini selalu lupa. Kita buka. Oke. Untuk memulai pengoperasian infus pump ini, pertama kita nyalakan dulu powernya. Seperti ini tampilannya. Pertama kali, ya, ini merupakan indikator baterai dicas, ya, baterainya dicas, ini sudah penuh. Kemudian yang ini untuk indikator occlusion, ada 3 tingkat. Dia low, medium, high. Kalau low berarti saat ada sumbatan dengan tekanan rendah, dia akan alarm. Kemudian ini nilai, menunjukkan nilai akumulasi dari cairan yang sudah keluar, yang sudah terinfus ke pasien. Kemudian ini merupakan nilai dari settingan yang nantinya kita set, baik VTBI, time, rate maupun drop. Kemudian VTBI merupakan nilai yang akan kita input, itu jumlah cairan atau jumlah obat infus yang ingin kita berikan ke pasien. Time, waktu, berapa lama pasien itu akan diinfus. Rate, ini kecepatan aliran cairan infus. Kemudian dalam satuan mili per jam, sedangkan ini adalah satuan tetes per menit. Jadi bisa kita gunakan 2 parameter, satuan mili per jam atau tetes per menit. Untuk tampilan yang bawah, ini kita gunakan pada saat kita menggunakan metode body weight mode. Artinya kita memberikan infus berdasarkan berat badan pasien. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk memasukkan nilai pada infus pump ini. Di infus pump ini ada 3 parameter utama, yaitu VTBI atau jumlah cairan yang akan kita infus, time atau waktu, berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk menginfus, kemudian rate, kecepatan laju aliran cairan infusnya. Saya ingin mencoba memberikan 200 mili untuk volume cairan infusnya, kemudian tekan OK. Kita geser ke waktu, angka panahnya, dengan cara klik.
sampai panahnya berada di waktu 30 menit, berarti 0,30 menit. Tekan OK. Nah, kita lihat otomatis rate akan menghitung sendiri. Rate-nya 400 mili per jam. Atau kalau kita mau menggunakan tetes per menit, nilainya 133 tetes per menit. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal tekan start. Bisa dilihat di atas, ini adalah nilai cairan yang sudah keluar. Yang di bawah ini menunjukkan rate 400. Jika terjadi sesuatu yang harus kita menghentikan operasi infus pump ini, kita tinggal tekan stop. Untuk melanjutkan, tekan kembali. Baik, kali ini kita akan coba untuk pemberian dosis 8 tetes per menit. Saya akan berikan selama 30 menit, yang nantinya akan diketahui nilai VTBI. Kita coba. Ini kursornya kita pilih ke posisinya drop per menit. Kita masukkan 8 tetes per menit, kemudian tekan OK. Kita pindah ke waktunya 30 menit, 0,30. Clear 0,30. Oke. Nah, otomatis VTBI akan terhitung. Ternyata hanya 12 mili yang nantinya akan terinfus ke pasien. Oke, kita mulai. Setelah ini tinggal start. Saat kita ingin merubah nilai menggunakan nilai baru, maka pastikan nilai yang lama itu kita hapus. Seperti ini, VTBI kita nolkan. Oke. Kemudian nilai drop 8 tetes per menit kita hilangkan, kita nolkan. Ini sudah. Nah, bagian atas ini merupakan 0,9 cairan yang sudah keluar. Untuk mereset atau mengnolkan akumulasi ini, cukup kita tekan tombol clear atau alarm ini ya, beberapa detik. Tekan. Oke. Setelah semuanya 0, baru kita masukkan. Misalkan untuk drop per menitnya, saya ingin masukkan 30 menit kemudian, kita tambah dosisnya menjadi 10 tetes per menit. Oke. Ini selama 30 menit. 0,30. Oke. Ya. PTBI-nya yang nantinya akan keluar adalah 15 mili. Kita tinggal tekan start. Baik, selanjutnya infus pump drive
produksi PT Firem International juga bisa digunakan dengan mode body weight berdasarkan berat pasien. Kita coba untuk pertama kali kursor ini atau panah kita arahkan ke posisi body weight mode. Caranya dengan menekan tombol ini seperti ini. Kemudian selanjutnya tekan OK. Oke. 0 berkedip-kedip. Ini menunjukkan mode berdasarkan tabel pada yang kita tempel di samping infus pump. Nanti bisa dilihat. Contohnya kita masukkan mode pertama. Kita masukkan mode pertama. Oke. Selanjutnya tekan tombol kuning. Akan diminta dosisnya berapa. Kita masukkan dosisnya, contoh 10 ya. Oke. Kemudian selanjutnya tekan tombol kuning lagi. Akan bergeser ke body weight. Berapa berat pasien? Berat pasien misalkan 65 kilo. 65 kilo. Tekan tombol kuning lagi. Akan ditanya lagi massa obat atau jumlah total obat yang kita berikan berapa. Ini kita masukkan misalkan 15 ya. Setelah itu kita tekan lagi tombol kuning, kursor akan bergeser ke kanan. Ini solvol, ini solution value, nilai cairan pencampurnya berapa. Ini misalkan kita masukkan 30. Nah, dengan mengisi parameter-parameter ini, maka otomatis infus pump akan menghitung besarnya rate kecepatan yang akan dijalankan. Kita tekan OK. Rate-nya 78 mili per jam. Setelah itu tinggal kita tekan start. Infus pump ini dapat menggunakan berbagai macam merek infuset, juga dilengkapi dengan drip sensor. Pada saat pemasangan drip sensor, pastikan posisi drip sensor berada di atas permukaan air. Sensor akan membaca setiap tetes yang mengalir. Kita akan coba gelembung udara untuk melihat apakah alarmnya berfungsi. Ketika infus pump ini sedang bekerja, tiba-tiba mungkin pintunya terbuka, maka infus pump akan berhenti. Akan muncul alarm. Nah, seperti ini. Kita silent, stop, kemudian kita perbaiki. Kita running kembali, start. Pada saat infus pump bekerja, kemudian pintu kurang rapat atau terbuka, seperti ini, pintu kurang rapat atau terbuka, maka sistem alarm akan bekerja. Dan secara otomatis infus pump akan berhenti dan akan muncul pesan seperti ini. Caranya, kita
tekan tombol silent, kemudian stop, baru kita perbaiki pintunya. Ini kita running kembali, start. Nah, ini alarm menunjukkan bahwa terjadi drop error. Terlihat dari pesan yang kita baca, drop error, alarm berbunyi, kemudian sistem akan berhenti. Kita cek pada drop sensornya, kita periksa drop sensornya. Alarm ini terjadi karena air melebihi batas sensor. Pada layar terbaca tulisan drop error, maka kita akan mengatasinya dengan cara tekan tombol silent, kemudian tombol stop. Selanjutnya kita perbaiki posisi chamber pada input set. Ini kita kembalikan. Oke. Kita pasang kembali sensornya. Oke. Kita start kembali. Pada saat terjadi sumbatan dalam selang, maka alarm akan mulai berbunyi. Cara mengatasinya, kita tekan tombol silent, kemudian stop, kemudian kita secara perlahan memeriksa di selangnya, sumbatannya di mana, sumbatannya di mana. Kalau memang perlu dicopot, dicopot. Setelah sumbatan diperbaiki, kita bisa memulai kembali dengan cara start. Pada saat infus pump berjalan dan tiba-tiba mati listrik, maka akan timbul suara alarm, namun secara fungsi tidak akan berhenti karena unit memiliki baterai untuk tetap beroperasi.